Moderator, selamat pagi, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nunu, Pak Praptono, Mas Bondan, dan rekan-rekan guru semuanya. Ini ada banyak sekali yang menyaksikan, senang melihat antusiasme guru-guru untuk belajar, karena ya namanya juga guru yang mengajar pada murid tentunya memberikan teladan juga untuk gemar belajar gitu ya. Kalau gurunya semangat belajar seperti ini pasti murid-muridnya juga semangat belajar. Ya, saya izin untuk screen share sebentar. Semoga sudah terlihat ya. Ya, jadi perkenalkan saya Buki Setiawan, Ketua Yayasan Guru Belajar yang dilibatkan di sini di program ini sebagai tim ahli. Kalau mau berinteraksi dengan saya lebih lanjut bisa follow di Twitter atau Instagram. Nah, sekarang kita coba refleksi dulu apa sih yang kita alami ketika masa pandemi COVID-19. Tadi Pak Praptono sudah menyampaikan sejumlah teman-teman menarik. Tapi saya coba mengajak rekan-rekan guru untuk refleksi bersama kira-kira apa sih yang kita alami selama pandemi COVID-19 ini. Apa sih tantangan yang dihadapi? Boleh ditulis di komentar ya teman-teman. Kalau berdasarkan pengamatan saya, berdasarkan hasil survei, tadi sudah disampaikan oleh Pak Praptono, setidaknya ada 3 poin penting yang saya pelajari selama masa pandemi ini. Yang pertama, banyak guru yang mengalami kesulitan dalam melakukan pembelajaran jarak jauh, baik dari aspek teknologi, relasi, maupun pedagogi. Teknologi berkaitan dengan penggunaan gawai, akses yang tidak merata, tarif yang mahal, dan jaringannya tidak stabil, banyak hal lagi yang berkaitan dengan teknologi. Yang kedua berkaitan dengan relasi. Ya, pandemi kan kemudian akhirnya menuntut bagaimana pelibatan orang tua yang lebih intensif dibandingkan masa-masa sebelumnya. Dan ini menjadi PR buat kita semua karena masih menjadi tantangan untuk membangun sinergi antara guru dengan orang tua. Yang ketiga soal pedagogi. Soal pedagogi ini kalau berdasarkan hasil survei, 2 hal yang paling banyak menjadi kesulitan, yaitu soal manajemen kelas. Bagaimana sih kalau pembelajaran jarak jauh itu murid tetap memperhatikan guru, tetap mengikuti proses belajar dengan semangat, tetap fokus, tidak beralih ke hal-hal yang lain. Itu soal manajemen kelas, karena kan tentu beda sekali ya manajemen kelas di tatap muka, di kelas tatap muka yang guru bisa langsung berinteraksi dengan murid-muridnya, dengan pembelajaran jarak jauh yang guru tidak berinteraksi secara langsung. Tentu manajemen kelasnya itu akan berbeda. Yang kedua yang berkaitan dengan asesmen. Yang berkaitan dengan asesmen juga jadi tantangan, karena ya seperti tadi karena pembelajaran jarak jauh tentu membutuh pendekatan, butuh metode, butuh cara yang berbeda. Bagaimana asesmen itu digunakan, kapan asesmen itu digunakan, dan bagaimana melakukannya secara efektif, kurang lebih seperti itu. Sementara untuk strategi pembelajaran kayak penyusunan RPP dan segala macam, memang masih menjadi kesulitan, tapi kalau dari hasil surveinya relatif lebih kecil. Jadi kalau yang aspek-aspek yang lain itu antara 50-60%, kalau yang strategi pembelajaran atau berdasarkan RPP itu di angka 30-35% gitu. Ya, tapi setidaknya di tiga aspek ini
kita sama-sama menghadapi tantangan yaitu teknologi, relasi, dan pedagogik. Yang tiga ini penting buat kita untuk diselesaikan untuk memastikan layanan pada siswa-siswa kita. Yang kedua, ini yang menarik, karena luasnya Indonesia, beragam kondisi dan segala macam, memang menjadi tantangan sekali bagaimana mengkomunikasikan sebuah kebijakan, sebuah pedoman, apalagi kondisinya pandemi, lebih menantang lagi. Jadi bagaimana kebijakan pedoman itu bisa tersosialisasikan ke sebanyak mungkin guru. Tadi ya ini jadi tantangan kalau pada sebelum pandemi lebih banyak pilihan bentuk kegiatan untuk mensosialisasikan kebijakan maupun pedoman. Dalam situasi pandemi pilihan-pilihan itu hilang, nggak bisa, sangat terbatas, lebih banyak mengandalkan jalur-jalur online atau daring gitu ya. Itu jadi akhirnya akibatnya adalah masih banyak guru yang masih belum mengetahui dan mempelajari kebijakan yang pedoman terkait pandemi COVID-19. Misal terkait dengan kebijakan kurikulum dalam kondisi khusus, kebijakan mengenai asesmen diagnosis, itu juga belum banyak yang tahu. Sudah ada yang tahu asesmen diagnosis? Wah, kalau sudah tahu keren berarti. Anda berarti termasuk guru yang keren. Itu, jadi ada dua problem ini, soal kesulitan sama belum tersosialisasikannya. Padahal kan kebijakan dan pedoman yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini tujuannya membantu guru-guru untuk bisa menghadapi tantangan pandemi. Kalau kurang tersosialisasikan, ya dampaknya guru-guru tidak terbantu. Tapi ini tantangan kita bersama ya. Jadi tantangan baik buat tim Kemdikbud sendiri, buat kami sebagai praktisi dan ahli pendidikan maupun buat rekan-rekan guru. Jadi kita di sini tidak ada konteks ini salahnya siapa, tapi konteksnya adalah ini adalah PR yang harus kita kerjakan bareng-bareng, karena Indonesia luas, jumlah guru banyak, kita nggak akan bisa menyelesaikan agenda ini kalau kita tidak bergotong royong. Nah, yang poin ketiga menarik. Poin ketiga itu, oleh karena itu warnanya saya bedakan. Poin ketiga itu, meskipun ada yang kesulitan, meskipun ada yang belum mengetahui kebijakan dan pedoman, tapi rupanya di lapangan itu ada sejumlah guru yang telah melakukan praktek baik pembelajaran jarak jauh di berbagai daerah, baik di Jawa maupun di luar Jawa, baik di daerah non 3T maupun di daerah 3T. Ya, saya ketemu, saya ngobrol di media sosial dengan sejumlah guru yang mereka sudah melakukan praktek baik pembelajaran jarak jauh yang wow gitu ya. Wah, ternyata bisa ya. Jadi meskipun ada sejumlah kesulitan, ada dua kesulitan yang kita temui, ada satu modal penting yang justru itu berasal dari guru yang perlu ini dioptimalkan agar PR kita tadi bisa segera terselesaikan. Jadi tantangannya adalah bagaimana kita mengoptimalkan modal praktek baik rekan-rekan guru yang telah melakukan praktek baik ini untuk bersama-sama menyelesaikan dua tantangan yang di sebelah kiri itu, ya, yang soal belum mengetahui dan mempelajari kebijakan pedoman, sama banyak guru yang masih mengalami kesulitan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Jadi sudah siap untuk menghadapi tantangan ini kan teman-teman? Siap untuk bergotong royong? Ayo. Nah, oleh karena itu, apa yang bisa dilakukan? Apa yang bisa dilakukan agar PR kita tadi itu bisa segera diselesaikan? Yang pertama adalah butuh suatu program yang itu masif, ya, bisa menjangkau guru secara seluas-luasnya, sebanyak mungkin, karena waktunya juga mepet, kondisinya darurat, jadi harus bisa menjangkau yang masif. Yang kedua, luas, ya,
luas karena kondisi tiap daerah berbeda. Kalau sebelum pandemi itu meskipun ada sejumlah perbedaan, tapi hampir semua daerah bisa mengadakan kegiatan pertemuan tatap muka gitu ya. Tapi ketika situasi pandemi, itu sudah beda antara ada yang daerah dengan zona merah, zona orange, zona hijau, zona putih dan segala macam itu berbeda sehingga tidak bisa dilakukan secara sama. Oleh karena itu butuh program yang luas yang dia bisa adaptif terhadap berbagai kondisi daerah, berbagai kondisi guru. Ya. Yang masif dan luas sehingga bisa menjangkau sebanyak mungkin guru yang mengikuti program secara mandiri. Itu kok masih secah, ketinggalan arahnya. Ya, secara mandiri. Masif, luas, mandiri, teman-teman. Ya. Dan ini jadi tantangan besar buat kita semua karena dalam situasi normal kita juga belum bisa menjangkau seluruh guru dalam batas waktu yang minim. Yang masa pandemi ini tantangan benar buat kita. Bagaimana kan waktu yang minimal, prasarana atau pilihan kegiatan yang minimal bisa menjangkau secara maksimal. Ini PR. Makanya ini benar-benar PR. Tapi inilah program yang dibutuhkan. Program yang masif, luas, dan dapat diikuti oleh guru secara mandiri. Artinya guru tidak tergantung pada arahan, pada jam kerja dan segala macam. Tapi harus bisa ngatur sendiri kapan dia mengikuti program ini, kapan menyelesaikannya. Yang kedua, program yang membantu guru mempelajari kebijakan pedoman terkait pandemi COVID-19 dengan cara yang lebih mudah. Ya, tentu dengan segala macam kesibukan guru, dengan beban guru yang semakin meningkat di masa pandemi COVID-19, mempelajari kebijakan dan pedoman yang berhalaman-halaman itu juga jadi PR juga gitu ya. Jadi ini programnya harus bisa bantu guru bagaimana agar pedomannya itu bisa dibaca secara lebih mudah, lebih ringkas, tapi tetap dapat esensinya. Lebih ringkas, lebih mudah, tapi esensinya harus tetap dapat. Nah, kalau sudah tahu poinnya yang relevan dengan kepentingan rekan-rekan, nanti baru baca detailnya. Ya. Jadi baca gambaran besarnya yang ringkas, terus nanti udah ketemu poin yang relevan, baru baca detailnya. Sehingga ini harapannya bisa memudahkan rekan-rekan guru untuk mempelajari kebijakan dan pedoman yang telah dikeluarkan oleh Kemdikbud. Yang ketiga, ini yang berkaitan dengan bagaimana bisa memfasilitasi dan menghargai guru untuk menjadi penggerak guru dan sekolah yang lain. Karena kan tadi ingat yang modal kita adalah sudah ada guru-guru yang melakukan pembelajaran jarak jauh di berbagai daerah. Nah, sekarang pun per hari ini pun sudah ada sejumlah guru-guru yang menyelesaikan program baik pada fase uji coba atau yang sudah masuk kemarin ketika program diluncurkan. Ya, dan alhamdulillah saya dapat kabar tadi sudah ada 47.000 guru yang bergabung. Peluncurannya kemarin 2 hari yang lalu ya, peluncuran 2 hari yang lalu atau kemarin ya. Itu sekarang hari ini sudah mencapai 47.000. Harapannya per hari ini dengan bantuan dari teman-teman untuk menyebarkan kabar ini ke rekan-rekan guru yang lain, mengajak rekan guru yang lain, mengajak kepala sekolah, mengadakan pertemuan-pertemuan, mengadakan webinar-webinar, mengadakan daring-daring di daerah-daerah yang diinisiasi baik oleh guru, oleh sekolah, maupun kalau dinas pendidikan juga mau lebih berdaya, itu juga akan lebih powerful, akan lebih berdampak. Jadi bagaimana guru-guru bisa bergerak untuk membantu sesama guru agar bisa mengatasi tantangan COVID-19. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini apa yang bisa kita lakukan. Jadi kita butuh program yang setidaknya menggambarkan 3 ciri ini. Program yang masif, luas, dan dapat diikuti secara mandiri. Yang kedua, program yang lebih mudah, yang membantu guru belajar kebijakan dan pedoman.
sama program yang memfasilitasi dan menghargai guru untuk menjadi penggerak. Hanya dengan 3 tips ini maka kita bisa mengerjakan PR kita secara lebih cepat dan efektif. Nah, itu kemudian yang melahirkan program Guru Belajar seri masa pandemi COVID-19. Mungkin terlihat sederhana, tapi sebenarnya ada beberapa perbedaan-perbedaan mendasar program ini. Nah, ini yang akan saya sampaikan. Yang pertama, secara alur sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Praptono secara garis besar. Saya coba masuk lagi menukik lebih detailnya lagi. Jadi ada orientasi program, ada BIMTEK, ada Diklat, ada pengimbasan. Nah, harapannya di orientasi program ini rekan-rekan sudah menyaksikan video Mas Menteri tentang penyesuaian kebijakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang videonya panjang, sudah diperas pendek-pendek, sudah jadi 6 menit, 7 menit, sehingga teman-teman bisa nonton dulu 7 menit, kalau ada kesibukan yang lain, bisa ditinggal dulu cari kesibukan yang lain, baru kembali lagi nonton video yang kedua 7 menit, kalau ada kesibukan lain bisa tinggal lagi, terus kembali lagi, dan segala macam seperti itu. Sehingga kalau kalau ditonton secara langsung, video itu butuh waktu 1 jam. Ya. Tapi kalau nontonnya di program ini, rekan-rekan guru cukup mengalokasikan waktu setidaknya 7 atau 10 menit lah. 10 menit untuk menyaksikan satu video dulu. Setelah itu bisa di sela-sela kesibukan. Jadi kalau teman-teman benar-benar sibuk, rekan-rekan guru benar-benar sibuk, setidaknya 10 menit nonton satu video. Nah, terus kesibukan lagi, nonton lagi. Sibuk lagi, baru nonton lagi. Jadi diatur sesuai dengan kondisi dan kesibukan rekan-rekan guru. Yang kedua, pengantar program pembelajaran GTK, ini paparan dari Mas Dirjen GTK tentang apa sih filosofis dari program ini. Yang ketiga, struktur program pembelajaran GTK di masa pandemi COVID-19. Jadi apa saja yang akan dipelajari selama program ini. Yang di tahap 1, BIMTEK, itu ada beberapa konten yang menarik. Konten ini 80% berasal dari kebijakan dan pedomannya yang telah dikeluarkan oleh Kemdikbud. Ya, plus tambahan 20% konten-konten lain yang relevan dengan arah kebijakan Kemdikbud. Gitu ya. Jadi sini juga rekan-rekan diajak untuk mempelajari kebijakan dan pedoman dari Kemdikbud dengan cara yang lebih mudah. Mulai dari konsep pembelajaran jarak jauh, konsep kurikulum pada kondisi khusus. Kalau baca langsung kurikulum pada kondisi khusus, itu ada beberapa dokumen yang dengan puluhan lembar yang harus dipelajari, dan itu seringkali memang mematahkan semangat, ya. Tapi dengan mengikuti program ini, rekan-rekan bisa mendapatkan gambaran besarnya dulu. Arahnya ke sini. Nah, setelah dapat gambaran besar, baru nanti rekan-rekan bisa mempelajari dokumen yang utuh tadi dengan cara yang lebih mudah. Karena yang kalau kita sudah punya gambaran utuhnya, sudah tahu arahnya kemana, itu baca detail tentu akan lebih mudah. Yang ketiga itu ada soal model pembelajaran jarak jauh. Jadi pilihan-pilihan pembelajaran jarak jauh itu apa aja sih? Apakah pembelajaran jarak jauh itu harus online atau enggak? Itu nanti di situ ada beberapa contoh. Dan bagaimana sih memilih model pembelajaran jarak jauh? Langkahnya gimana? Pengambilan keputusannya gimana? Agar sesuai dengan kondisi daerah masing-masing atau kondisi di sekolah masing-masing, kondisi muridnya. Di situ dipelajari di model pembelajaran jarak jauh. Yang keempat ada asesmen diagnosis yang dikeluarkan, pedoman yang dikeluarkan oleh Kemdikbud yang akan sangat membantu para guru untuk merancang pembelajaran jarak jauh. Kemudian yang keenam, penggunaan teknologi. Jadi ini juga ada sejumlah alat bantu yang memudahkan guru-guru untuk memilih apa sih teknologi yang tepat yang bisa digunakan. Apakah harus selalu menggunakan Zoom?
Nah, enggak ternyata. Kalau teman-teman nanti baca di sini, ternyata tidak harus selalu pakai Zoom. Ada banyak pilihan teknologi. Di sini tidak disediakan pilihan teknologinya. Yang disediakan adalah bagaimana memilih teknologi yang tepat guna. Gitu. Jadi alat bantu untuk rekan guru memilih teknologi yang tepat guna. Kemudian kalau sudah BIMTEK, di BIMTEK ini orientasinya lebih pada penguasaan konsep, ya, penguasaan konsep. Nah, kalau sudah penguasaan konsepnya sudah dapat, pondasinya sudah dapat, baru masuk ke tahapan diklat. Nah, di diklat ini orientasinya lebih ke praktek. Nah, konsep kuatkan, baru kita masuk ke praktek. Prakteknya itu ada 3 poin konten. Yang pertama, fase yang pertama itu mendapatkan inspirasi pembelajaran jarak jauh. Sudah disediakan sejumlah video dari rekan-rekan guru, ya, video dari rekan guru ya teman-teman ya, bukan dari ahli. Dari saya juga nggak ada videonya, bukan dari ahli, bukan dari praktisi, bukan dari ahli, tapi video dari para guru yang telah terbukti melakukan pembelajaran jarak jauh secara efektif. Ya. Tidak harus diikuti plek, tidak harus diikuti persis, tapi setidaknya bisa menginspirasi kita semua, menginspirasi rekan-rekan guru untuk, oh bisa ya pakai gitu. Coba saya lakukan, tapi mungkin saya pakai yang lain. Nah, itu juga boleh. Ya, jadi mendapatkan inspirasi pembelajaran jarak jauh ini juga sekaligus membangun semangat kita semua bahwa memang kesulitan-kesulitan pembelajaran jarak jauh itu bukan hanya monopoli 1-2 orang guru, bukan hanya monopoli 1-2 sekolah atau daerah, tapi juga dihadapi oleh semua guru. Termasuk di video inspirasi ini juga semua guru yang cerita di situ juga menceritakan tantangan yang mereka hadapi. Ya, artinya memang kita bareng-bareng hadapi tantangan ini. Yang kedua, mengembangkan dan melakukan pembelajaran jarak jauh. Jadi di sini nanti disediakan sejumlah video dan sumber belajar bagaimana sih mengembangkan pembelajaran jarak jauh. Dan kemudian rekan-rekan ditantang untuk membuat perencanaan pembelajaran jarak jauh berdasarkan seluruh pelajaran yang didapatkan dalam program ini. Nanti teman-teman diminta untuk mengunggah tulisan praktek baik pembelajaran jarak jauh yang telah teman-teman lakukan hasil dari penerapan program ini. Dari situ masuk ke poin 3, peserta rekan-rekan guru akan diajak untuk melakukan refleksi terhadap pembelajaran jarak jauh yang sudah dilakukan, yang sudah ditulis dan dikirimkan tadi. Jadi dari situ buat rekan-rekan guru yang punya semangat belajar akan sangat terbantu karena ada self assessment yang bisa melihat ternyata saya sudah oke di bagian ini. Oh ternyata yang bagian aspek yang itu masih perlu saya perbaikin. Nah itu di bagian ketiga. Jadi harapannya kemudian setelah itu teman-teman diharapkan untuk membuat rencana perbaikan ke depannya. Ya, tidak harus sempurna teman-teman. Tidak harus unggah langsung sempurna, enggak. Yang kita percaya namanya belajar itu pasti butuh berbagai upaya, jatuh dulu, gagal dulu sebelum berhasil. Ya. Jadi tidak harus sempurna untuk mengunggah praktek baik pembelajaran jarak jauh. Unggah dulu, refleksikan, kemudian perbaiki. Ya. Jadi rencanakan, lakukan, terus diunggah ke program, lakukan refleksi, perbaiki. Yang penting adalah semangat untuk terus melakukan perbaikan. Ya. Bukan semangat untuk sempurna pada usaha yang pertama. Nggak mungkin. Tantangan kita sebagai guru itu sangat berat. Kita menghadapi murid-murid, menghadapi manusia-manusia dengan segala macam karakteristiknya, tentu tidak bisa semuanya kita prediksi secara presisi. Ya, seperti kalau kita kerja di pabrik, ya, kita kerja bersama manusia, sehingga nggak bisa diprediksi. Sehingga namanya belajar dalam konteks guru selalu butuh berbagai macam upaya, gagal dulu sebelum berhasil.
Itu nanti setelah itu di tahap ketiga adalah tahap pengimbasan. Tahap pengimbasan ini bukan agak berbeda dengan persepsi yang mungkin berkembang sebelum pandemi. Kalau pengimbasan di sini adalah membantu rekan, mengajak, mendampingi, dan membantu rekan guru yang lain untuk mengikuti program ini. Ya. Karena seperti yang kita tahu bersama teman-teman, penguasaan teknologi guru itu tidak merata. Ada yang canggih banget, ada yang gaptek banget. Ya. Tapi tidak perlu dipermalukan, tidak perlu diejek. Ya. Justru peran kita lah yang sudah mampu, yang sudah bisa mengakses Zoom seperti ini, perannya justru adalah membantu mereka, membantu rekan-rekan guru yang lain. Jadi pengimbasan ini memang membantu rekan-rekan guru yang lain untuk mengikuti program ini. Kalau rekan-rekan sudah berhasil sampai di kelas 2, berarti sudah punya contoh baiknya kan? Sudah terbukti bisa kan? Ya, sudah terbukti bisa, sekarang di sini diajak untuk mendampingi rekan-rekan guru yang lain sebanyak mungkin, karena semakin banyak guru yang bisa kita imbas, semakin banyak guru yang bisa kita ajak, semakin cepat PR kita untuk menyelesaikan tantangan selama masa pandemi COVID-19. Gitu ya. Ini ada durasi waktunya, teman-teman, 10 hari, tetapi ketika kemarin uji coba, BIMTEK ini yang diestimasikan adalah 10 hari, ternyata dalam uji coba kemarin, ada rekan guru yang cukup sehari itu bisa menyelesaikan. Loh, kalau bisa sehari, kenapa 10 hari? Nah, itu. Kembali lagi ke poin yang tadi. Program ini dirancang untuk fleksibel, luas, mengikuti kesibukan teman-teman. Ya, kalau sehari itu bisa sehari penuh mengalokasikan waktu mengerjakan program. Yang itu tentu agak sulit ya, di tengah kesibukannya rekan-rekan. Nah, tapi di sini dirancang untuk 10 hari. Sehingga program yang 1 hari ini, teman-teman bisa kerjakan secara bertahap, disesuaikan dengan kesibukan. Sehingga kalau bayangan kami estimasinya 5 hari lah, 1 minggu itu sebenarnya sudah selesai. Nah, mungkin yang sangat sibuk banget butuh tambahan 3 hari lagi untuk sampai 10 hari untuk menyelesaikannya. Tapi rata-rata itu dugaan saya itu sekitar 5 hari itu sudah rata-rata sudah selesai. Yang semangat, wah kalau yang semangat tadi sehari 2 hari selesai, ya kan? Apalagi yang nggak suka ada tanggungan. Wah, kepikiran nanti, udah selesaikan aja, boleh. Ya, jadi boleh, tidak harus nunggu 10 hari selesai. Kalau bisa 1 hari selesai, 2 hari selesai, alhamdulillah, lebih cepat, lebih baik. Ya. Jadi program ini mengakomodasi guru yang punya kecepatan tinggi maupun yang butuh waktu lebih untuk menyelesaikan program. Ya, itulah ciri luasnya. Yang di diklat juga seperti itu, rekan-rekan. Di diklat di situ waktunya 20 hari. Kenapa di diklat lebih lama 20 hari? Karena di diklat itu ada tantangan untuk merencanakan, menyusun perencanaan pembelajaran, dan mempraktekannya. Ya, jadi bukan, kalau BIMTEK kan hanya penguasaan konsep. Kalau di diklat itu ada tantangan untuk melakukan perencanaan, melakukan praktek pembelajaran, setelah itu baru dituliskan. Secara materi lebih sedikit di diklat, lebih banyak di BIMTEK, tapi secara tantangan tingkat kesulitannya lebih tinggi di diklat. Gitu ya teman-teman. Jadi di BIMTEK kontennya lebih banyak, tapi tingkat kesulitannya itu rendah menuju sedang gitu. Kalau di diklat kontennya sedikit, tapi tantangannya tinggi. Pas kan ya. Nah, jadi kurang lebih berimbang, tapi karena praktek itu juga membutuhkan waktu ke murid-murid, maka durasi waktunya dibuat menjadi 20 hari. 20 hari, kemudian pengimbasan. Kenapa pengimbasan 20 hari? Itu juga estimasi teman-teman. Estimasinya itu adalah teman-teman 10 hari membantu di rekan guru yang lain di BIMTEK berapa hari, kemudian membantu rekan guru yang lain di diklat berapa hari. Tapi sebenarnya bisa diselesaikan
lebih cepat. Kalau satu KKG, satu MGMP, satu PKG itu bisa kumpul bareng, belajar bareng, tentu lebih cepat. Dan ini memang butuh semangat dari kita semua. Apa tipsnya mengikuti program? Sebagian sebenarnya sudah saya ceritakan tadi, saya coba mau memberikan penekanan aja. Yang pertama, gunakan waktu luang di tengah kesibukan. Jangan terpatok pada jam kerja. Ya. Sesuaikan dengan waktu rekan-rekan. Saya tahu ada beberapa rekan guru yang tidurnya cepat, jam 8, jam 9 udah tidur, tapi jam 1 bangun. Nah, jam 1 bangun itu boleh mengerjakan dulu ini. Harus selesai? Enggak. 1 jam, tadi 10 menit itu juga bisa. Setelah itu baru tidur lagi, boleh. Jadi, manfaatkan waktu luang. Karena ini berbeda dengan pelatihan-pelatihan yang tatap muka, yang kita harus seharian hadir sebuah ruangan. Itu kan kalau pelatihan yang zaman dulu gitu ya. Kalau zaman pandemi kan nggak ada seperti itu. Jadi gunakan waktu luang, manfaatkan secara baik di tengah kesibukan teman-teman. Yang kedua, agar lebih masif, bisa bentuk atau menggunakan grup guru untuk mengerjakan secara bersama meskipun berjauhan. Bagi yang sudah berhasil, bantu rekan guru yang lain. Yang ketiga, ini penting buat kita untuk bisa mendapatkan, mengunci pelajaran-pelajaran pentingnya, catat kata kunci yang penting, refleksikan pelajaran dan pengalaman personal. Jadi ada sejumlah, terutama di BIMTEK itu, maupun di Diklat juga, itu ada sejumlah tantangan untuk bagaimana kita merefleksikan, mengkaitkan dengan pengalaman kita pribadi. Oh, kalau Pak Iwan di Bandung itu seperti itu. Kalau saya di Sanggau gimana ya? Oh, kalau Bu Dina di Pekalongan seperti itu. Kalau saya di pesisir selatan seperti apa ya? Nah, itu perlu refleksi. Sehingga nanti bisa dipraktekkan dengan menyesuaikan sesuai kondisi. Tidak harus persis plek-ketiplek, ya, persis dengan contoh atau apa yang sudah didapatkan di program. Begitu rekan-rekan, besar harapan saya untuk kita bisa bersama-sama bergotong royong untuk menghadapi tantangan pandemi COVID-19. Terima kasih. Sekian dari saya. Selamat siang. Selamat siang, Pak Budi. Terima kasih atas paparannya yang cukup komprehensif dan beberapa memang memancing keingintahuan para peserta nanti, tapi kita nanti ada sesi tanya jawab gitu. Jadi mohon tetap di tempat ya Pak Budi ya. Saya Bapak Ibu, seperti yang kami sampaikan tadi bahwa selain di Zoom, ini Bapak Ibu juga bisa menyaksikan lewat GTK Dikdas Kemdikbud RI. Kemudian juga ada Direktorat GTK PAUD, ini di kanal YouTube-nya, juga ada di GTK Dikmen Diksus TV. Ini viewernya juga lumayan